Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama kami kelompok 12. Pada kelompok 12 ini kita ke mata kuliah pengauditan 1. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai audit sektor publik, yang mana audit sektor publik akan disusun oleh Citra Almiza Aryani dan Fathia Rahmi Aisyah dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, S.E.M.M.M.M.Si. Yang mana audit sektor publik pada pertemuan kali ini akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian audit sektor publik versus audit privat, karakteristik audit sektor publik, tujuan audit sektor publik, jenis audit sektor publik, dan standar audit sektor publik. Kita masuk pokok pembahasan yang pertama. Apa itu audit sektor publik? Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah menurut Indra Bastian tahun 2007 halaman 255. Yang mana audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Pengertian kedua menurut Gusti Agung Ray tahun 2008 halaman 29. Yang mana audit sektor publik adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pengganti ketentuan warisan Belanda, Eindexcomplimation atau ICW, dan Institute and Vendor Bepaalingen voor de Algemene Rijksmember atau IAR, yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Yang mana audit sektor publik yang dimaksud itu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi, berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Pokok pembahasan yang B atau poin yang B, audit sektor publik versus audit sektor privat, yang mana diuraikan dalam tabel berikut, yaitu dari segi pelaksanaan audit. Kalau audit sektor publik yaitu berbentuk kantor akuntan publik atau KAP. Sedangkan aktor audit sektor publiknya lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjukkan oleh lembaga audit pemerintah. Dari segi objek audit yaitu perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan audit sektor publiknya entitas program kegiatan dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari segi standar audit yang digunakan, kalau privat standar operasional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sedangkan audit sektor publiknya standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya yaitu dari segi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu tidak terlalu dominan dalam audit dan
Kalau menurut audit sektor publiknya merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Nah, pokok pembahasan yang C atau pembahasan kita selanjutnya adalah karakteristik audit sektor publik. Karakteristik dari audit sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Adapun karakteristik audit sektor publik sebagai berikut. Yang pertama, relevan pada kebutuhan pemakaian. Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik. Akibatnya, audit proses hanya ditunjukkan untuk memastikan apakah semua informasi yang relevan dapat diolah dari laporan keuangan yang ada. Yang kedua, dipahami, jelas, dan akurat. Pemakaian laporan keuangan audit sektor publik seharusnya memahami informasi yang disajikan, sehingga penyajian yang sederhana, jelas, dan ringkas membantu dalam pemahaman pemakaian laporan keuangan. Yang ketiga, disajikan secara periodisasi. Periodisasi laporan keuangan amat diperlukan untuk membatasi rentang data yang diteliti. Yang keempat, konsistensi dan komparabilitas. Informasi yang konsisten akan menjadi bahan banding pelaporan keuangan sektor publik. Audit akan meneliti konsistensi pelaporan atas dasar standar penyusunan pelaporan keuangan sebagai patokan komparabilitas. Yang kelima, materialitas, di mana proses audit hanya ditunjukkan pada transaksi secara materialitas yang mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Yang D, tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara sebagai secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya poin D, tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya poin E, jenis audit sektor publik. Ada 3 jenis audit sektor publik. A. Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. B. Audit kinerja meliputi audit perekonomian, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan dan tindak-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Poin C, audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Auditan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Terakhir, poin F, fungsi standar audit sektor publik. Standar akan menjadi pedoman dan pegangan akuntan publik, sehingga kewajiban dan larangan akuntan publik dapat dipenuhi dengan baik. Standar audit berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.